Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian dimanapun saja berada, siswa-siswi SMA Islam Al-Ma'arif Singosari, insya Allah pada hari ini kita akan melanjutkan menindaklanjuti tentang angket yang sudah diisi oleh teman-teman semua. Kemarin saya lihat dari pengisian angket itu kebanyakan ada yang ingin bekerja dan juga ada yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi atau kuliah. Kalau dipresentasikan dari angkatan kelas 12 di tahun ini SMA Islam Al-Ma'arif Singosari ini, saya lihatnya itu hampir 60% atau mungkin juga 70% itu semuanya ingin kuliah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas, terutamanya akan membahas tentang tindak lanjut dari materi yang kemarin. Namun judulnya di sini hari ini kita akan membahas tentang persiapan masuk kuliah ke perguruan tinggi negeri tanpa tes atau tanpa dengan adanya tes. Nah, seperti itu. Tentu yang bekerja ataupun juga ingin berkeluarga itu akan dibahas juga pada pertemuan ini. Langsung saja, di sini akan menjelaskan tentang jalur masuk ke perguruan tinggi negeri dengan tanpa tes. Di sini ada 4 jalur masuk kuliah tanpa tes ke perguruan tinggi negeri. Itu harus digarisbawahi, perguruan tinggi negeri, bukan swasta. Nah, di sini ada 4 jalur. Makanya teman-teman ini yang kelas 12 ini harus dipersiapkan dari sekarang. Oke. Lanjut. Sebelum kita membahas tentang lanjut ke 4 jalur tadi, perlu ditekankan kembali bahwa ilmu pengetahuan itu investasi yang sangat berharga ini bagi kita semuanya. Investasi pengetahuan menghasilkan karya berharga untuk hidup yang diharapkan. Dengan ilmu pengetahuan kita bisa mengetahui mana yang benar, mana juga yang salah. Dengan ilmu pengetahuan kita bisa mengetahui segala isi kandungan yang ada di bumi dan di langit ini. Dengan ilmu pengetahuan pun juga kita bisa mengantarkan diri kita ini sampai kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta kita semua. Oleh karena itu, baik yang nanti setelah lulus dari SMA Islam Al-Ma'arif Singosari mau melanjutkan kuliah, mau mondok, mau bekerja, mau berkeluarga, intinya itu harus disertai dengan ilmu pengetahuan. Kuliah juga harus disertai dengan ilmu. Bekerja juga harus disertai dengan ilmu. Di pondok pesantren juga harus disertai dengan ilmu. Ataupun juga mau menikah, mau berkeluarga, itu juga harus memiliki ilmunya. Oleh karena itu, perlulah dari saat ini kita harus memiliki ilmu pengetahuan yang mumpuni untuk menentukan pilihan masa depan kita. Baik. Nah, salam sukses untuk kawan-kawan semuanya, untuk siswa-siswi SMA Islam Al-Ma'arif Singosari yang terutamanya kelas 12 di tahun 2020. Ini ada pahami dan renungkanlah coba. Kesempatan tidak akan kembali 2 kali. Dan kesempatan tidak bisa kita rencanakan dan perkirakan. Oleh karena itu, gunakanlah waktu sebaik mungkin untuk dijadikan sebuah persiapan. Karena penyesalan di kemudian hari akan selalu datang berdampingan setelah kegagalan kita rasakan. Jadi maksudnya saya berharap kepada seluruh kelas 12 di tahun 2020 ini jangan menyia-nyiakan kesempatan. Mumpung ada 1 semester ini yang bisa dijadikan untuk bahan masuk ke perguruan tinggi negeri, silahkan persiapkan dengan matang kesempatan ini. Karena kita akan baru menyesal terhadap suatu waktu yang kita tidak gunakan dengan baik itu ketika kita nanti sudah menemui suatu kegagalan dalam kehidupan. Untuk mempersiapkan kehidupan yang kita idam-idamkan, yang diinginkan, yang dicita-citakan, perlu ditopang dengan persiapan yang matang sebelum kita menentukan sebuah pilihan.
Jadi saya memilih untuk kuliah, saya memilih untuk bekerja, saya memilih untuk melanjutkan di pondok pesantren, saya memilih untuk berkeluarga. Itu harus dipersiapkan dengan persiapan yang matang. Ketika kita menentukan ini, harus dipersiapkan dengan matang. Ingat, kesuksesan tidak diraih hanya dengan kuliah, hanya dengan kerja, atau membangun rumah tangga. Tapi kesuksesan dilihat dari seberapa besar perjuangan kita dalam melakukan persiapan. Kesuksesan setiap orang itu berbeda-beda. Saya dengan kalian pasti berbeda suksesnya. Bisa sukses dengan kuliah, bisa sukses dengan bekerja, bisa sukses dengan berumah tangga, ataupun juga sukses dengan menekuni ilmu di pondok pesantren. Semuanya itu kesuksesan tergantung dari ketentuan pilihan dengan persiapan yang matang dari sekarang. Apapun pilihanmu, hanya persiapan yang akan mengantarkanmu kepada sebuah kesuksesan. Jadi jangan ada anggapan, oh kuliah ini akan sukses, oh bekerja akan sukses, oh di pondok pesantren akan sukses, oh dengan berkeluarga akan sukses. Tidak demikian kawan. Kesuksesan yang akan kita dapatkan itu tergantung dari persiapan sebelum menentukan sebuah pilihan yang akan kita tentukan. Baik, kita langsung ke materi. Bagi yang ingin kuliah, ada beberapa jalur yang harus diketahui. Yang pertama ada SNMPTN, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri, yang pilihannya ketika nanti ada beberapa teman kita yang bisa masuk melalui jalur SNM, pilihan kampusnya di dalamnya itu ada kampus umum, misalkan ada, kalau di sini ada UM, ada UB, nah kayak gitu, ada UNESA di Surabaya, ada ITS, ada UNAIR dan sebagainya. Itu yang umum. Ada juga kampus yang berbasis keagamaan Islam. Jadi intinya di SNMPTN ini kampus yang akan kita pilih itu ada yang dari umum, ada yang juga dari keagamaan Islam khususnya. Yang paling penting yang harus kita ketahui itu SNMPTN itu kampus apa saja. Yang paling penting yang harus diketahui itu kampusnya harus negeri. Jadi kalau kampusnya harus negeri, jalur SNMPTN itu pasti kampus tersebut itu akan masuk pada jalur SNMPTN. Nah, untuk jalur SNMPTN ini paling awal dibukanya dan menggunakan rapot dari kelas 1 sampai kelas 3 semester 1 atau kelas 10 semester 1 sampai kelas 12 semester 1. Jadi ada 5 rapor yang harus disertakan atau yang harus dikirim agar kita bisa mengikuti jalur SNMPTN. Enak ini, kalau keterima kita langsung tanpa tes dan sebagainya. Kayak gitu. Nah, untuk dikupas lebih lanjutnya di pertemuan-pertemuan selanjutnya saya akan bahas lebih lanjut SNPTN itu apa dan sebagainya. Oke, langsung saja. Yang kedua, itu ada SNMPN. Kalau SNMPN ini Seleksi Nasional Masuk Politeknik Negeri. Jalur ini khusus untuk kampus yang notabene politeknik. Nah, SNMPN ini berbeda dengan SNMPTN. Kalau SNMPN ini khusus Politeknik Negeri. Jadi kayak Politeknik Polinema, Politeknik Negeri Malang, Politeknik Negeri Jakarta, Politeknik Negeri Bandung, Politeknik Negeri Surabaya dan sebagainya. Jadi berbeda dengan SNMPTN. Kalau SNMPTN pilihan kampusnya itu kayak tadi ada UNER, ada juga UIN, ada juga UNESA dan sebagainya. Kalau SNMPN khusus kampusnya itu Politeknik Negeri. Sama, jalur ini juga tidak melalui tes, tapi hanya menyertakan nilai rapor. Nilai rapor dari kelas 10 semester 1 sampai kelas 12 semester 1. Dan yang ketiga, ini ada SPAN PTKIN. Nah, SPAN PTKIN ini seleksi, ingat ada kesalahan tulisan, mohon maaf. Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Nah, kalau jalur SPAN PTKIN ini khusus kampus pilihannya itu ada
kampus yang bernuansa agama Islam, kampus yang memang notabene itu kampus Islam, tapi kampus Islamnya yang sudah negeri seperti itu. Ada STAIN, ada IAIN, ada juga ada UIN seperti itu. Nah, jadi pilihan kampusnya itu khusus semua yang berbasis tentang keagamaan Islam, Islam negeri. Jadi kampus Islam negeri itu ada jalur tanpa tesnya atau jalur undangannya itu adalah SPAN PTKIN. Nah, jangan beranggapan ketika kita mengikuti SPAN PTKIN jurusannya itu hanya keagamaan saja, tidak. Tapi di SPAN PTKIN itu tergantung dari kampus mana. Kayak gitu. Kalau misalkan di UIN Malang, tentu di jalur SPAN PTKIN ini kebanyakannya yang ditawarkan untuk pilihan jurusannya itu pilihan keagamaan. Tapi kalau misalkan berbeda lagi dengan kampus di luar Malang, ada misalkan contohnya ada IAIN Tulung Agung, ada IAIN Kediri. Itu pilihan jurusannya itu bermacam-macam. Ada pendidikan Indonesia, ada pendidikan IPA, ada pendidikan biologi. Di Wali Songo itu UIN Wali Songo itu banyak juga, ada pendidikan matematika dan sebagainya. Meskipun jalurnya jalur SPAN PTKIN yang notabene kampus Islam negeri. Jadi bagi teman-teman nih, jangan mentang-mentang jalur SPAN PTKIN ini pasti jurusannya akan Islam-Islam semua. Enggak. Tidak semua kampus yang ada jalur SPAN PTKIN itu menawarkan jalur atau jurusan yang berbasis Islam. Tidak seperti itu. Tergantung kampus mana dan di wilayah mana itu berada. Nanti kita bisa cek dan kita kupas di pertemuan selanjutnya SPAN PTKIN itu seperti apa. Dan yang keempat itu ada PMDP. PMDP ini penelusuran minat dan prestasi. Nah, jalur ini khusus untuk kampus Politeknik Kesehatan seluruh Indonesia. Sama, PMDP ini juga hanya menyertakan nilai rapor, seperti itu. Jadi, kalau yang SNPN yang nomor 2 itu khusus Politeknik, tentang teknik negeri. Kalau PMDP ini khusus untuk jalur atau kampus Politeknik Kesehatan. Politeknik Kesehatan Surabaya, Politeknik Kesehatan Malang, terus Jogja, Semarang, Bandung, Jakarta dan sebagainya. Pokoknya seluruh Indonesia. Nah, ini namanya ini berbeda-beda. Ada SNMPN, ada SNMPTN, ada SPAN PTKIN, ada PMDP. Tapi intinya ini sama. Jalur masuk kuliah ke perguruan tinggi negeri tanpa tes atau tidak ada tes, hanya menyertakan nilai rapor dan juga kalau ada sertifikat kejuaraan, seperti itu. Jadi harus diingat, saya ulangi lagi, SNMPTN pilihan kampusnya ada umum, ada juga keagamaan. Kayak tadi, umumnya misalkan misalkan UM, UB, kalau keagamanya misalkan Universitas Islam Negeri Malang, seperti itu. Terus kalau SNPN ini khusus untuk Politeknik Negeri. Jadi tentang teknik-teknik, kampus tentang teknik-teknik yang sudah negeri itu ada di SNMPN. Kalau SPAN PTKIN khusus untuk kampus yang bernuansa Islam tapi sudah negeri, kayak UIN, IAIN, kayak SPAN, kayak STAIN, STAIN. Dan PMDP ini khusus untuk kesehatan, kayak gitu. Perlu diingat juga di SNPN itu tidak ada pilihan kampus kesehatan dan juga tidak ada kampus pilihan Politeknik negeri. Politeknik tentang keteknikan, seperti itu. Langsung saja. Untuk selanjutnya, nah ini jalur SNMPTN ini ada websitenya snmptn.ac.id. Di sana ada ketentuan informasi, ada informasi portofolio, ada pendaftaran SNMPTN, ada PDSS dan sebagainya. Kayak gini. Untuk jalur SNMPTN ini saya kasih gambaran sekilas aja. Ini akan dipersiapkan oleh sekolah. Jadi perlu diingat juga, semua jalur yang tanpa tes itu dipersiapkan oleh sekolah. Terkecuali kalau misalkan nanti di jalur mandiri ataupun juga jalur SBMPTN, kalau misalkan ada kesulitan boleh tetap konsultasi. Tapi untuk proses daftar dan sebagainya itu oleh siswa-siswi saja. Kalau jalur untuk jalur untuk yang prestasi tanpa tes semuanya diurusi oleh sekolah. Oke, ini yang jalur SNMPTN. Yang selanjutnya
ada jalur SNMPN. Nah, ini websitenya di sini bisa dicek. Ini khusus untuk Politeknik Negeri. Nah, jadi kalau yang ingin ke kampus teknik-teknik kayak teknik mesin, listrik, untuk di kereta api, di PLN, ini cocoknya di sini. Jalur SNMPN. Nah, selanjutnya ini yang jalur SPAN PTKIN, Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Nah, ini SPAN PTKIN kayak gitu. Perlu diingat, kemarin ketika saya cek di website SPAN PTKIN itu masih dalam perbaikan, sehingga yang 2020 tidak bisa saya ambil gambarnya, saya tidak bisa screenshot, sehingga saya tampilkan dengan yang 2019. Dan yang selanjutnya ini yang jalur PMDP. Saya contohkan ini hanya dengan Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang. Nah, ini hanya yang di Malang. Tapi sebenarnya banyak juga Politeknik Kesehatan Surabaya, Bandung, Jakarta, dan sebagainya. Ini saya contohkan aja yang jalur PMDP di Poltekkes yang di Malang kayak gitu. Tapi teman-teman bisa ngecek atau bisa men-searching itu di Poltekkes yang lainnya pun juga bisa seperti itu. Ini seperti ini tampilan secara sekilasnya. Oke, dan tambahan lagi selain 4 jalur yang tadi ini khusus untuk anak-anak pondok nih. Anak-anak pondok ini ada jalur untuk santri namanya PBSB. Nah, PBSB ini jalur untuk santri yang berprestasi. Ini semacam kayak bidik misi, cuman ini ada tesnya. Nah, tesnya dan ada persyaratannya. Pondok itu, nama pondoknya itu harus sudah terdata di Kementerian Agama. Misalkan, mohon maaf saya sebut di sini ada pondok PIK, misalkan ada pondok NH. Nah, pondok itu sudah terdaftar nggak di Kementerian Agama. Nah, untuk lebih lanjutnya nanti saya akan kupas di pertemuan selanjutnya, ataupun juga bisa japri nanti lewat konsultasi di media sosial, WhatsApp, dan sebagainya. Karena untuk hari ini saya menjelaskan sekilas-sekilas saja. Ini jadi untuk santri nih, yang santri yang di pondok. Jadi bener-bener lah santrinya, bener-bener lah pondoknya. Karena apa? Ada jalur prestasi untuk santri. Tetapi ini ada tesnya. Seperti itu. Dan ini ketika dapat jalur PBSB sangat sangat bagus sekali menurut saya. Dikasih uang saku, dikasih uang pembinaan, bisa jalan-jalan, dan pilihannya pun juga di PBSB ini ada kampus luar negeri. Wah, di Maroko kalau gak salah itu. Wah, enak banget seperti itu. Tinggal sekarang dimanapun siswa-siswi SMA ini berada, mau di sekolah, mau sekolah yang mondok, bener-bener lah mondoknya, bener-bener lah sekolahnya. Karena semua jalur untuk kuliah terutamanya bisa kita lakukan asalkan kita ada kemauan. Oke, yang selanjutnya, nah ini saya bahas lagi nih. Tadi yang membahas tentang untuk yang ingin kuliah. Dan ini yang kalau misalkan untuk bekerja, nah bagi yang ingin bekerja, yang menentukannya pilihan bekerja, ini kalian bisa setelah lulus nanti itu bisa mengikuti diklat yang diadakan oleh Balai Latihan Kerja atau BLK. Di sini kan ada Balai BLK Singosari. Nah, ada alumni kita pun juga kemarin yang ikut BLK ini, terus dia mudah juga untuk mendapatkan pekerjaan seperti itu. Jadi selain kita ingin bekerja, kalau misalkan kita ingin bekerja di kantor, bekerja di kayak supervisor atau apa kayak gitulah, itu bisa kita mengikuti di Balai Latihan Kerja. Di sini ada Balai Latihan Kerja Singosari kayak gitu. Contohnya aja ya, salah satu contohnya. Ataupun kalau misalkan ada pengen pelatihan lain, silakan, terserah kayak gitu. Cuman tetap untuk dari SMA kalau ingin bekerjanya dalam artian di instansi, di perkantoran, harus ada pelatihan dulu, karena nanti selain kita mengikuti program pelatihan, kita juga akan dapat sertifikat seperti lisensi atau surat izin lah. Oh, ternyata kita sudah mahir di sini. Kayak gitu ya. Oke. Dan yang selanjutnya, bagi yang ingin berkeluarga, tidak menutup kemungkinan mungkin nanti misalkan setelah lulus dari SMA ini ada yang tiba-tiba langsung ada yang melamar, ada yang menikah, dan sebagainya. Nah, sebelum dilaksanakan itu, silahkan untuk siswa-siswi yang ingin langsung berkeluarga,
pahami dulu dalam aplikasi SIMKAH. Nah, silahkan dicek aja SIMKAH ini. Jangan sampai sebelum melakukan pernikahan tidak ada persiapan yang harus dilakukan. Nah, di SIMKAH ini sobat silakan searching lah, buka-buka websitenya. Di SIMKAH ini nanti akan ada tata cara pelatihan bagaimana mengurusi suami, mengurusi anak, adab terhadap suami, adab terhadap istri dan sebagainya, kayak gitulah. Jadi silakan dibuka-buka. Intinya nih saya garis bawahi, semua yang akan kita pilih, tentukan yang akan kita pilih itu harus disertai dengan persiapan yang matang. Karena percuma kita milih sesuatu karena ikut-ikutan, itu hasilnya pun juga akan percuma. Kayak gitu. Jadi jangan sampai pilihan yang kalian pilih itu nanti itu didasari dengan persiapan yang cuma-cuma. Nanti ketika gagal, penyesalannya itu sangat besar sekali akan kita dapatkan. Jadi saya tidak mengharuskan kalian harus kuliah, harus bekerja, harus berkeluarga, enggak. Tentukan pilihanmu itu dari persiapan yang matang. Nah, persiapan yang matang akan menjauhkan kita dari penyelesaian terhadap suatu pilihan. Nah, kayak gitu. Jadi ketika kita memiliki persiapan yang matang, jadi kita akan jauh lah dari penyesalan terhadap suatu pilihan. Oh, saya nyesel sih kuliah, saya nyesel sih gak bekerja, saya nyesel sih menikah. Nah, jangan sampai teman-teman semua ini, terutamanya ya kelas 12 ini tuh ada penyesalan di kemudian hari ketika sudah menentukan pilihan. Oleh karena itu persiapan yang matang ini harus dimulai dari sekarang. Setelah lulus dari SMA, jangan memiliki anggapan dengan kuliah kita akan sukses, dengan bekerja kita akan banyak uang, dan dengan berkeluarga kita akan hidup tentram. Oh, tidak seperti itu. Tapi persiapkanlah suatu persiapan yang matang sebelum kalian menentukan pilihan untuk masa depan. Kalian akan nyaman dengan kuliah, kalian akan nyaman dengan bekerja, kalian akan nyaman dengan berkeluarga, atau kalian akan nyaman meneruskan pendidikan di pondok pesantren, tergantung persiapan sebelum menentukan pilihan itu. Nah gitu ya. Jadi jangan anggap oh yang kuliah itu sukses, oh itu yang bekerja itu bagus, oh yang mondok itu bagus, oh yang berkeluarga itu bagus. Tidak seperti itu. Tapi persiapan menentukan pilihan itu yang harus kita persiapkan dari sekarang. Ya gitu ya. Semuanya baik kok. Kuliah baik, bekerja baik, mondok pesantren juga baik, terus juga berkeluarga juga baik, semuanya baik. Asalkan perlu ada persiapan sebelum menentukan pilihan. Oke. Salam sukses untuk kalian semuanya, siswa-siswi SMA Islam Al-Ma'arif Singosari yang khususnya kelas 12 tahun ini. Apapun pilihanmu, saya harap itu terlahir dari suatu persiapan yang matang. Jangan hanya kita ikut-ikutan, jangan hanya kita karena banyak orang akhirnya kita ikut ke sana. Sekarang kelas 12, bukan lagi kelas 11 dan bukan lagi kelas 10. Yang kemarin-kemarin sering bolosan, yang kemarin-kemarin sering malas mengerjakan tugas. Ingat, setelah SMA ini kalian harus punya pendirian, pilihan yang matang. Kayak gitu. Kalau mau bekerja dengan didasari persiapan yang matang. Jadi jangan ada ego, malas mengerjakan tugas, malas ke sekolah, malas mengikuti daring dan sebagainya. Sekarang ini udah kelas 12. Jangan sampai penyesalan setelah lulus nanti akan kita dapatkan. Saya doakan semoga teman-teman semuanya, khususnya yang kelas 12 sekarang ini, bisa menentukan pilihan sesuai dengan harapan dan disertai dengan persiapan yang matang. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabahi, mengabulkan apa yang dicita-citakan oleh teman-teman semuanya. Sebelum ditutup, saya berdoa semoga teman-teman semuanya sukses, panjang umur dan barokah, bermanfaat untuk semuanya, dan juga menjadi penerus bangsa dan agama sehingga menjadikan generasi yang mulia. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dari saya untuk pertemuan hari ini dicukupkan sekian. Semoga ada bermanfaatnya. Kalau misalkan ada salahnya itu murni dari kebodohan saya sendiri. Kalau ada benarnya itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan ada yang belum paham, belum jelas, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.